Kalau di TikTok itu kan kita harus live streaming, harus jualan, ngomong 1,5 jam atau 2 jam atau berapa lama itu. Kalau itu tidak ada yang nonton, tidak ada yang follow, kan ngomong sendiri kayak orang gila. Jadi mengawali bisnis TikTok atau platform-platform digital seperti ini, kita memang kayaknya harus siap jadi orang gila dulu di depan, ngomong sendiri, ketawa sendiri. Ya, persis orang gila lah. Gimana sih orang gila, kita ngomong sendiri, cerita sendiri, nawarin sendiri. Bayangin IG kita atau Instagram kita lagi live streaming, atau mungkin TikTok kita lagi live streaming, nggak ada yang nonton. Tapi kita harus cerita itu 1,5 jam atau 2 jam. Lah itu kan kalau nggak gila itu kan nggak bisa ya. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Entrepreneur College. Bertemu saya kembali dengan Ahmad Khairul Salim. Saya hari ini coba mereaksi satu videonya Baim Wong dari kanal YouTube Baim Paula, terkait satu pembahasan informasi tentang bisnis online. Jadi bagaimana dahsyatnya platform-platform digital. Ini yang nanti sangat penting untuk kita pelajari bersama supaya ke depan transformasi digital di masyarakat kita itu bisa lebih bagus. Karena sekarang kan boleh dibilang bahwa bisnis online itu satu keharusan. Jadi ketika Anda sekarang masih bisnisnya manual, masih menggunakan cara-cara lama, ya, pembayaran cash tunai atau model-model transaksi kolonial, barter dan sebagainya, itu sudah nggak terpakai, pelan-pelan dan lama-lama semua orang akan pindah ke bisnis digital. Tapi bagaimana menggunakan dan ilmunya kita bisa menggunakan platform-platform digital ini untuk kesuksesan dan kemajuan bisnis kita, itu saya kira yang mau kita pelajari. Mudah-mudahan nanti dari diskusi kita atau reaction kita kepada video ini. Mari kita masuk kamera ya, Pak ya. Kenapa dipegang? Tukang kamera masuk kamera. Kenapa dipegang? Belum pernah. Ini belum pernah. Live-nya jago banget. Karena yang awalnya kan memang Live-nya jago begitu. Ya, ini narasumbernya Baim, seorang pengusaha yang dengan menggunakan TikTok dia bisa penghasilannya bisa 1 juta per hari, yang tadinya dia omsetnya nggak ada. Nah, cuman kali ini ketika dipanggil Baim masuk kameranya itu bingung ya. Ya memang orang kalau nggak biasa masuk kamera untuk speak up itu nggak cukup percaya diri, ya, mengalami hambatan mental atau secara psikologis, nervous ya, kurang pede lah di depan kamera, untuk di depan panggung, di depan kamera. Orang-orang seperti ini memang ya harus latihan. Harus solusinya buat Anda yang tidak biasa speak up seperti itu atau tidak biasa tampil di muka kamera, di muka publik, ya mau nggak mau ya tidak ada cara lain kecuali Anda harus latihan ya.
Saya itu live jam berapa sih? Saya selalu lihat-lihatin nggak bisa. Live-nya terakhir sih jam pertama-tama jam 11 awal-awal 11 malam. Pantesan malam banget. 11 malam ya awal-awal mulai pertama kali live. Mungkin banyak teman-teman yang pada bilang live-nya siangan, cuma saya bilang siangan nggak bisa, kan jaga toko. Oh iya. Dan nggak bisa, aku nggak mau, maksudnya nggak mau kegiatannya terganggu karena kan katanya kan kalau kita ditinggal kan apa, kalau nggak ada pergerakan kena pelanggaran gitu kan ya. Oke, jadi di platform TikTok yang dia pakai ini, istilahnya dia awal-awalnya memulai malam hari. Kenapa di malam hari? Karena kalau siang hari dia kerja, dia jaga toko. Nah, dia berpikir kalau live di TikTok dia tidak bisa konsisten karena siang hari kerja, maka bisa kena denda atau kena penalti atau kena hukuman dari platform TikTok. Kekhawatiran itu ialah yang membuat dia untuk melakukan live streaming itu jam 11 malam. Ya, jam 11 malam apa ada orang beli, ada orang nonton dan sebagainya ya, kita lihat nanti. Bagaimana intinya ini seorang karyawan tukang jaga toko yang sehari-hari melakukan itu secara manual, bisnisnya di toko, ketemu orang datang ke toko, transaksi, lihat barang, ya seperti toko-toko pada umumnya lah. Terus dia ingin berubah dengan menggunakan platform TikTok. Ini platform digital, platform yang harus dipahami era bisnis zaman sekarang itu ya. Harus menggunakan platform-platform sosial media seperti ini. Ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, ada macam-macam. Yang kali ini orang ini menggunakan platform digital TikTok ini mengawali di malam hari yang itu tentu sepi. Ya, dia hanya berpikir pokoknya barangkali yang penting jualan, ngomong, tapi jangan sampai di penalti, karena kalau ke penalti karena tidak konsisten atau tidak sering live secara konsisten, khawatir di ban gitu ya, atau di penalti. Maka solusinya ya udah dia tetap kerjakan malam hari karena siang hari dia kerja. Ya buat Anda pun, siapapun yang siang hari kerja jadi karyawan atau jadi pegawai di mana kan istilahnya masih banyak peluang yang bisa mau kita kerjakan sesungguhnya ya kan. Kalau kita pulang kerja jam 5 sore misalnya, ya malamnya ya memang harus bekerja kalau memang karena platform-platform digital seperti ini kan 24 jam. Soal nanti ada yang beli atau tidak ya kita lihat aja namanya. Yang pasti dia hanya percaya diri bahwa rezeki itu ada caranya, ada waktunya, dan ada tidak akan kemana-mana kalau kita sudah ikhtiar. Tapi ya lagi-lagi bagaimana perjalanannya mengawali bisnis dengan TikTok ini yang menarik dari video ini. Live-nya hobi apa emang jualan? Jualan. Awalnya memang Kejual nggak? kejual. Pertama kali live kejual 1. Terus bertambah terus atau enggak? Nah setelah itu mulai live lagi nggak kejual tuh. Nah terus kan mulai Wardiawan mulai kalau nggak salah follow terus sempat kasih gift ya Wardiawan ya. Ya cuma kasih ya gift biasa. Kayak gift biasa ya kan, seneng kan. Aku nggak tahu gift apa. Gift yang itu yang 1 koin itu. Oke, jadi ini temannya namanya Ardiawan. Itu awalnya nonton malam-malam itu ya kasihan barangkali ya, karena bayangin orang kalau di TikTok itu kan kita harus live streaming, harus jualan, ngomong 1,5 jam atau 2 jam atau berapa lama itu. Kalau itu tidak ada yang nonton, tidak ada yang follow, kan ngomong sendiri kayak orang gila. Jadi mengawali bisnis TikTok atau platform-platform digital seperti ini, kita memang kayaknya harus siap jadi orang gila dulu di depan, ngomong sendiri, ketawa sendiri. Ya persis orang gila lah.
Gimana sih orang gila kita ngomong sendiri, cerita sendiri, nawarin sendiri. Bayangin IG kita atau Instagram kita lagi live streaming atau mungkin TikTok kita lagi live streaming, nggak ada yang nonton. Tapi kita harus cerita itu 1,5 jam atau 2 jam. Lah itu kan kalau nggak gila itu kan nggak bisa ya. Tapi itu yang katakan dia awalnya yang beli cuma 1. Malam berikutnya kagak ada yang beli. Ya Pak, apa nggak down kalau Anda nggak siap? Ya orang gila di seperti ini ya kan. Jadi mengawali bisnis model-model begini, awalilah dengan kegilaan Anda. Itu yang terpenting saya kira. Wes pokoknya payu laku nggak laku ya seperti jualan sudah mikir gitu aja. Yang penting nanti itu tadi yang terpenting, jangan sampai tidak konsisten. Nah itu yang penting, yang lebih penting malah itu. Ya. Yang satu koin doang. Kamu ngarapin apa, harimau apa? Nggak ada. Nggak ada harapan apa-apa, cuma pengen jualan aja. Penjualannya pas sudah ini koardian maksudnya? Pas mulai Ardiawan. Ardian. Berarti Awan aja. Awan aja. Ini aja saya investor apa? Teni Purnomo. Apa? Teni Purnomo. Deni. Iya, Teni Purnomo. Deni, saya nyari mana siapa ya? Iya, investor itu terinspirasi dari anak pas pengen bayi. Dani Purnomo inilah nama si penjual, ya, si pengusaha, si pelaku dari bisnis TikTok ini, bisnis lewat TikTok ini. Ardiawan itu temannya yang berbaju hijau yang beli pertama, follow pertama. Nah, ini dipanggil Pak Im untuk hadir di satu frame dengan Pak Im untuk ngajak ngobrol ya. Waktu itu kan memang aku kan waktu itu kan memang ada kegiatan pas hari Minggu ya, pas kalau nggak salah hari Minggu ya Pak Ardiawan ya. Lupa sih. Iya, minggu yang lalu ya, tanggal 18 atau tanggal 17 atau berapa. Nah itu saudara pada bilang kok viral di TikTok. Aku kan nggak sempat baca karena lagi memang ada kegiatan di Kelenteng. Kan ada kegiatan, jadi baru baca siang. Baru terus bikin apa namanya konfirmasi ya. Konfirmasi ya. Itu ngomong kalau ngomong apa sih? Statement ya, makasih. Terus udah Pas live habis itu Senin live banyak Mas Baim. yang beli berapa? Waktu itu bisa 20-an sih. Tapi 20-an kan bukan satu barang, bisa satu orang misalnya 3 barang. 20 barang maksudnya apa 20 orang? 20 orang. Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi barang yang dijual itu kan barang yang boleh dibilang sudah eranya sudah berubah ya. Karena jual album foto. Jadi ini Purnomo ini agak cukup out of the box juga, berani juga ya kan, mengambil pilihan bisnis yang kayak gituan, yang tidak lazim dan TikTok. Tapi yang terpenting tadi, dia memulai jualan di platform TikTok, menjadi orang gila duluan. Karena apa? Karena tampil live streaming 1 dengan 1,5 jam atau 2 jam itu tidak ada penonton, penontonnya cuma 1, namanya Ardiawan yang berbaju hijau, dan itu diulangi setiap hari. Hari kedua bahkan tidak ada yang nonton. Bayangin Anda ngomong sendiri di depan kamera tanpa ada penonton, tanpa ada reaksi apapun. Tapi karena dia konsisten, dia coba terus lakukan, ya, jam 11 malam dia coba lakukan. Lama-lama ada juga sampai beberapa hari kemudian ada 20 pembeli. Nah, berarti kan sudah ada hasil lama-lama. Jadi hasil tidak akan ingkar janji atas setiap kerja keras kita. Jadi jangan males, terutama buat kita-kita atau Anda yang gaptek atau belum familiar dengan dunia platform digital. Belajar, walaupun kayak gini, kok Purnomo ini awalnya juga kagak paham, tapi ya nekat aja kan, jadi orang gila aja tuh, lama-lama paham dan bisa menjual kan. Yang penting pelajaran how to start, bagaimana memulai bisnis. Ini contoh yang bisa kita pelajari dari video ini.
Boleh tahu nggak hasilnya berapa? Ya masih dikit sih. Enggak, waktu itu yang 20 Eh, 1 juta nyampe? Nyampe sampai dalam seminggu sih ya nggak mungkin ya, maksudnya nggak lihat ininya ya, nggak lihat nominalnya. Sampai saat ini sih masih 4 jutaan. Ah, 4 jutaan kan. Coba kan kita nggak lihat, yang penting kita masih bisa jualan, barang bisa keluar gitu. Mas Awan tuh kenapa? Jadi benar nih, jadi yang penting udah kerjakan aja, nggak usah mikir nanti untungnya berapa, dapat duit berapa, dapat hasil berapa, nanti tulus aja ntar dulu. Yang penting tadi konsisten, tetap jualan di TikTok, di platform yang Anda mau IG, Instagram, atau Facebook, atau YouTube, atau apapun. Yang penting tadi konsistensi. Nah ini yang paling susah. Ya, tanpa harapan, tanpa keinginan, ya udah hasilnya berapapun, dapat uang berapapun, whatever nanti saja. Yang penting jalan terus. Wes, pokoknya jalan terus. Ini yang terpenting. Pesannya dari dialog ini. Ya. Apa nolong ini? Jadi aku pertama itu ngeliatin dia punya TikTok, Mas Baim. Aku ngeliatin dia punya TikTok tuh. Pertama tuh aku justru ketawain dia gitu. Aku sama istri aku ngeliat tuh, ketawain dia. Ini orang, ini zaman sekarang Mas Baim jualan album foto gitu kan ya. Kita kan semua udah simpen di hard drive semua kan. Kita kan semua di cloud ini itu kan. Apa masih laku ya? Gitu. Sekali lewat, 1 hari lewat kan. Emang muncul mulu? Kan saya kan biasa tidur kan malam Mas Baim. Jadi saya tuh scroll. Besok kan nongol lagi. Saya kasih lihat. Nah, ini satu hal, kelebihan dari platform-platform digital seperti TikTok ini testimoni dari Pak Ardiawan yang baju hijau ini menarik. Ketika dia sudah pernah like, sudah pernah komen, sudah pernah subscribe, atau misalnya ya kalau di YouTube, itu algoritma Google atau algoritma daripada digital ini, itu akan terus muncul. Ya, akhirnya kan muncul terus tuh di Instagram kita, di handphone kita, di Facebook kita atau di TikTok kita. Itu muncul terus. Jadi kalau muncul terus kan lama-lama ya udah klik lah misalnya. Terlepas awalnya nih kayak kalau dia ini kasihan dulu atau apa, karena begitu Anda pernah melakukan ini kelebihan. Jadi ketika Anda tahu sistem platform digital seperti itu, ya ini kesempatan. Ya, bagi seorang marketing ini kesempatan. Karena apa? Karena secara otomatis platform ini akan mengulang-ulang lagi munculnya di handphone kita. Ini menarik dari sini. Saya ke istri saya, ini orang masih nge-live lagi loh tuh. Saya masuk ke live dia, Mas Baim, nggak enak mau keluar. Saya nonton cuma saya doang sendiri. Terus dia ngomong-ngomong gitu sambil nawarin gitu. Kita nggak enak ya, Mas Baim mau keluar ya. Liatin live dia 2 hari itu berlangsung dari bulan November akhir, dan saya baru punya ide untuk bikin video tentang dia ini tuh sekitar Desember akhir. Sekitar Desember akhir. Pertamanya istri sempat tentang, soalnya katanya takutnya nanti keterkesan merendahkannya, tapi enggak lah, kan ya kita mau bantu Mas Baim. Setelah berapa kali nonton live? Sering ya. Oke, jadi ini yang saya katakan. Jadi menariknya di bisnis ini seperti ini. Jadi karena algoritma digital yang terus muncul, dan dia, ini orang gila nih, ngomong sendiri, presentasi sendiri tentang produk yang tidak lazim gitu kan. Karena sudah out of date ya, jualan album. Bayangin orang jualan album yang kayak zaman dulu gitu kan. Foto-fotonya semua kan sekarang udah di digital, sudah ada di handphone, sudah ada di galeri kita kan semua. Tidak ada yang mencetak atau sedikit sekali yang mencetak, kecuali untuk figura-figura yang seperti ini misalnya gitu kan, untuk dinding, untuk keluarga. Tapi kalau yang produk foto-foto biasa kan, yang zaman dulu di album kayak gini kan sudah nggak ada lagi gitu loh. Semua sudah di galeri handphone kita. Nah ini orang hari gini, zaman ini jualnya kayak gitu, karena ini cuman, ini orang gila kali ya. Ya, tapi memang harus jadi gila dulu barangkali untuk berhasil, itu kan. Hampir setiap hari atau jelang-jelang? Jelang lah. Oke, sekarang dia live ya, ada dan tidak. Terus ya ada. Sampai saya follow gitu. Follow karena kasihan apa? Awalnya saya ajakin. Jadi
Ya itu tadi karena konsistensi Pak Purnomo, tiap hari live streaming terus. Lama-lama ada orang kasihan, follow. Ada orang yang tertarik, follow. Ya, ya itulah yang penting, jalan terus aja. Lama-lama orang tertarik, lama-lama orang yang mau beli, jatahnya juga menghasilkan. Jadi yang terpenting adalah bukan rupiahnya, bukan apa. Itu yang sering saya katakan. Apa ya? Seperti Anda jadi orang bisu, jadilah orang tuli. Untuk memenangkan sebuah perlombaan, fokus pada tujuan sana udah. Tuli, budek, ya kan? Udah nggak usah dengar kata orang, tetangga, teman yang nggak penting lagi. Udah fokus aja terus ke sana. Wah, manjat gunung terus. Fokus. Itu yang terpenting, ya kan? Presentasi terus, soal nanti gimana hasilnya, soal nanti piye urusannya, pokoknya belakangan aja dah. Yang penting terus dikerjakan, konsistensi menuju tujuan. Jangan pikirkan apa kata orang, jangan pikirkan bisikan-bisikan kanan kiri. Yang terpenting jadilah orang tuli untuk mencapai tujuan. Dalam tanda petik tulinya ya. Ngobrol pertamanya di live. Followernya berapa gitu? Follower dia masih 5 orang apa 30 orang gitu ya. 5 orang gitu ya. Sekarang udah berapa? 22.000. Jadi itu tadi konsistensi ya kan. Awalnya pada awal-awal tadi follow up-nya, followernya masih sedikit, subscribernya masih sedikit. Kalau kita minder, kalau kita kecil hati, atau kita ngelihat itunya, hasilnya ya masih kecil kan, baru mulai. Tapi ketika terus konsisten, lama-lama tahu-tahu sekarang udah 20.000 subscriber, 20.000 follower. Yang ini tentu akan terus nambah ketika terus dijalankan. Karena itulah algoritma dari bisnis digital, TikTok itu akan seperti itu. Terus muncul dan terus banyak follower, terus banyak pengikut, terus banyak subscriber, dan akhirnya menjadi influencer, ya kan? Ya udah gitu sih. Jadi dari situ ya ternyata ya alhamdulillah puji Tuhan rame ternyata videonya. Padahal saya juga asal-asalan sih Mas Bayu. Iya, saya juga kaget loh. Masih pakai baju tidur saya bikinnya Mas Bayu. Cuman emang ngomong sambil ngerasain apa yang dirasain, ngomong. Kadang-kadang yang apa yang dirasain itu kalau misalnya nyampe ke penonton itu dari hati. Makanya pas saya nonton pun langsung tergerak saya. Oh, ini tuh orang hebat nih, saya bilang. Harusnya media sosial itu dipakai dengan sekarang seperti ini. Saling bantu, saling support, bener ya? Betul. Kadang-kadang kita melihat sekarang itu berita, aduh saya aja sampai takut tuh kalau buka Instagram sekarang ya. Banyak kayak apa cerita-cerita yang nggak perlu kita dengar. Cerita-cerita luar yang tidak penting, yang masalah-masalah yang tidak perlu diceritain, tapi karena berujung supaya viral itu diceritain banyak. Oke, jadi jangan viralnya yang menjadi tujuannya, tapi goal akhir, visi ke depan, terus mau apa yang akan kita kejar, dan mengejarnya secara konsisten. Ya, seperti tadi yang saya katakan, kalau Anda naik menara, udahlah, apa kata orang nggak penting lagi, sudah terus saja naik, nanti toh Anda juga akan sampai puncak. Kalau Anda dengerin kata orang, kata kanan kiri, ya akhirnya Anda sakit hati, Anda kejebak sana, kejebak sini, malah ujungnya kecewa. Jadi nothing tulus, ini kuncinya dari Pak Purnomo, dan ini kolaborasi yang bagus karena Pak Herdiawan ini ikut memviralkan, ikut membantu, dan media sosial benar kata Mas Baim tadi, media sosial mestinya harus dijadikan sebagai platform kolaborasi, titik bersama untuk kita bisa saling sinergi, saling kerjasama, gotong royong. Nah, balik lagi pas sudah disupport seperti itu, kaget tuh viral.
memang Ko Ardiawan awal-awal kan memang kasih semangat tuh, kasih komen, semangat, oke terima kasih semangat ya Ko Ardiawan itu berapa kali aku live kasih semangat. Nah aku sempat seuzon nih sama Ko Ardiawan. Ya ini kan namanya manusia ya, Mas Baim. Pernah waktu itu, maaf ya Ko Ardiawan. Jadi aku kan Ko Ardiawan lihat kan kalau aku lagi live kan pasti kalau Ko Ardiawan muncul kan ada notifikasi ya. Iya. Join gitu ya. Join ya betul. Aku sempat nyapa, kok Ko Ardiawan nggak nyaut nih. Kenapa nih? Wah sombong nih kayaknya. Sekolah lagi. Kan muncul lagi, aku bilang, halo Ko Ardiawan, apa kabar? Kok nggak nyapa? Waduh, sombong kayaknya. Ya itu cuma makanya sepintas aja ya, udah lanjut aja. Ya, ini kan memang komunikasi visual antar handphone ya, atau antar platform di media sosial yang mungkin satu di sini, satu di mana kita nggak ngerti dan sebelumnya tidak kenal. Jadi muncullah sakwasangka suudzon seperti Pak Purnomo ini wajar-wajar saja dan kita memang harus menyiapkan mental-mental seperti itu. Nah tadi siapa lu siapa gue kan kita saling kenal selama ini, ya kan? Tapi ketika ada dalam satu frame, ya mau nggak mau ketemu kan? Dan ketika punya sikap yang berbeda dan begini ya kita harus memaklumi aja, saling mengerti aja karena kalau kita suudzon, kita berharap banyak ya nggak usah. Jadi nggak usah suudzon dan juga nggak punya pretensi wah ini pasti beli, oh ini pasti support, nggak juga. Jadi ya sudah seperti nothing tulus saja, biarin aja nanti supaya yang penting tadi lama-lama juga akan didengar orang nantinya seperti cerita ini ya. Aja jualan itu. Terus setelah itu barusan nggak nyangka ya viralnya waktu itu pas hari Minggu viral, waduh. Jadinya terenyuh. Ya. Itu setiap ada orang muncul ditegur terus namanya. Enggak, karena memang Ko Ardiawan yang memang sering kasih semangat. Kalau yang lain kan paling cuma lewat, biasanya kan begitu. Nah, ini pentingnya kalau Anda memuncul di ikut live orang atau ikut video orang atau ikut TikTok orang ya kasih semangat saja, semangat tulis, ayo semangat, lanjutkan, maju terus. Itu bagi si Pak Purnomo yang ngoceh sendiri itu di depan handphonenya atau di depan TikToknya itu sudah seneng. Kita ini kalau dikasih semangat, asalin semangat, itu semangat. Walaupun kita kadang lagi tidak semangat, tapi kalau ada orang lain yang memberi semangat, tuh kita ikut seneng, kita ikut ya semangat, gitu lah. Ya, tapi kalau cuek, wah disapa gak dengar, ya sudah tadi muncul. Tapi ya tadi sekali lagi memberi semangat, memberi kolaborasi itu pun bagian dari kolaborasi yang positif untuk saling support. Tadi sebelumnya istri kan bilang jangan nih, kenapa? Karena aku bilang kan, ini aku pengen video ini orang nih, pengen cerita ini. Karena istri saya mikirnya tuh kasihan, takutnya lu kayak merendahkan dia, ngasih uang. Apa-apa minta izin istri berarti ya? Enggak juga sih. Saya juga enggak. Cuma kadang pas sebelahan Mas Bahim, karena pas sebelahan. Antara yang saya yang salah dengan untuk jawabnya enggak. Terus maaf lu. Ini mah curhatan laki-laki. Curhatan laki-laki. Im dengan Ardiawan yang suka minta pendapat istri. Apa-apa. Intermezzo aja ya. Ya gitu. I was into you, but I know it now. I was Gitu sih, karena dikhawatirkan kan takutnya kita kalau salah ngomong kan jadi kayak merendahkan Mas Baim ya kayak gitu ya. Tapi akhirnya ya setelah berapa hari sesudah itu saya pikir enggak nih, gue mesti lakuin ini deh kayak gitu. Kalau misalkan ada seperti itu kan berarti bawaan hati ya. Kayak iya ya. Kita Ya, seperti ini Mbak Im, seorang YouTuber besar di negeri ini tiba-tiba mengundang Pak Gunawan, Pak Ardiawan yang notabene barangkali bukan seorang
YouTuber atau bukan seorang pemain hebat di dunia platform digital seperti TikTok dan sebagainya. Ya, Baim mengundang mereka, diajak wawancara. Kolaborasi seperti inilah yang saya kira sangat positif dilakukan oleh Baim. Karena apa? Akan saling mensupport, akan saling dan tidak ada ruginya. Coba kita analisa, apa ruginya Baim mengundang ini? Nggak ada. Bahkan yang terjadi adalah keuntungan bagi semuanya. Bagi Pak Ardiawan, bagi Pak Purnomo, diundang di sebuah platform Baim yang sudah sangat terkenal, YouTube-nya beliau, channelnya beliau, itu saja sudah sangat gembira, sangat senang, akan mempromosikan dirinya, akan membuat lebih terkenal, akan membuat lebih banyak pengikut, lebih banyak follower lagi. Tapi sisi lain Baim juga diuntungkan karena dapat konten, dapat inspirasi dari sebuah proses memulai bisnis di dunia platform digital TikTok yang ternyata banyak orang punya varian dan ragam yang berbeda-beda, dan kali ini yang ditampilkan adalah seorang Pak Purnomo dan Pak Ardiawan ini. Karena inilah ya yang tadi dibilang untuk membantu. Cuman ketika itu menjadi satu bahan yang viral, pertama yang dirasain itu apa? Bangga sih ya. Gak nyangka ya apa yang maksudnya tindakan kecil yang saya lakuin bisa punya impact gede buat orang lain. Gak nyangka loh Mas Baim bisa boom kayak begitu loh. Iya, aku gak nyangka banget sih. Dan itulah saya kira karakter dari bisnis digital. Platform digital itu punya salah satu karakter yang mengejutkan. Banyak orang tiba-tiba menjadi viral, yang tadinya hanya orang biasa-biasa saja, dalam sekejap dia bisa menjadi orang terkenal, dia menjadi orang hebat, diajak talk show TV kemana-mana, diundang sana sini karena saking viralnya. Tapi jangan lupa, viral saja tidak cukup, nyohor saja tidak cukup tanpa kualitas. Karena kualitas inilah yang akan membuat konsistensi terus-menerus bisa bertahan. Ya, jadi bukan sekedar viralnya atau nyohornya, tapi produknya atau diri kitanya itu berkualitas sehingga memang layak mencapai pada tataran tahapan sesohor itu. Bukan sekedar yang viral sehari, seminggu, sebulan, habis itu kemana lagi nggak jelas karena kualitas kita yang masih dipertanyakan orang. Ya istilahnya rezeki kebetulan lah, cuman begitu doang. Kalau bisa ya kembali lagi bahwa basisnya adalah ilmu yang benar. Kalau bisnis yang benar, ya kan, apapun kualitas diri kita lah yang terpenting sehingga orang tahu siapa kita. Bukan karena orang tahu kesohorannya kita, tapi orang juga tahu berprosesnya kita itu seperti apa. Itu yang terpenting, sehingga viral saja tidak cukup, tapi juga harus konsistensi, menjaga kualitas dan berjangka panjang. Dan bangga dan masih seneng. Iya, mudah-mudahan manfaatnya ada, bener ya. Orang lain pada banyak yang komen, Bang, followernya kalah Bang, gak apa-apa, biarin followernya kalah, yang penting dagangan laris, yang penting jadi berkat, gak apa-apa. Saya sudah punya kepuasan sendiri Mas Baim. Oke, jadi Ardiawan yang membantu memviralkan itu kan sebenarnya pekerjaan yang kecil ya, mungkin juga tidak sengaja kalau itu menjadi viral gitu kan. Tapi bantuan yang kecil itu, walaupun itu sangat berarti. Ya, kayak contohnya tadi nih, beliau datang ke YouTube-nya Mas Baim ini. Ya kan, Baim kehilangan apa? Kan nggak kehilangan apa-apa. Bahkan dapat konten. Konten itu bagus, menjadi menarik. Ya, si Pak Purnomo dan Pak Ardiawan dipanggil Baim juga senang. Karena apa? Karena dipanggil YouTuber besar, YouTuber hebat, artis hebat. Nah, jadi kolaborasi di media sosial ini semua jadi setara, ya. Semua bisa. Bahkan yang kecil yang tadinya bukan siapa-siapa pun bisa menjadi besar. Ya, tapi yang besar pun juga harus tetap jaga kualitasnya. Ya, seorang Mas Baim, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier misalnya yang YouTube besar, kalau dia tidak bisa menjaga
kebesarannya, kualitas dirinya, ya tentu akan terdegradasi. Karena dengan mudahnya orang keluar dari unfollow kita, dan itu yang kemudian menjadi penting di permainan atau di bisnis atau di platform digital seperti TikTok ini. Iya pastinya. Itulah yang dibilang seneng lihat orang seneng. Iya, benar. Seneng lihat orang sukses. Itu dia. Nah kalau Ko Denny sendiri, Iya. gimana ketika itu tiba-tiba viral? Ya sebenarnya itu kan sebenarnya tujuan ketika mau bikin live itu mau ada orang banyak nonton. Terus tiba-tiba ada jualannya yang nggak dipunyai banyak orang nih. Betul. 1 dari 1 juta mungkin nih kayak begini nih yang viral. 1 dari sekian banyak orang lah yang punya kesempatan seperti ini, karena orang itu banyak sekali sekarang bikin berita yang menjadi viral. Cuma ini viralnya benar-benar dari segi positif. Betul. Nah tiba-tiba ada nih datang ke Kang Denny, gimana? Nah, aku senang, maksudnya Pertamanya lihatnya kaget atau gimana? kaget sambil deg-degan sebenarnya, Mas Baim. Deg-degan? Jujur aja deg-degan waktu grup saudara kan pada bilang masuk TikTok nih viral katanya. Apa? Aduh, aku deg-degan. Iya, itu ya. Jadi menjadi viral itu bisa jadi memang tak sengaja. Sehingga karena tak sengaja menjadi terkenal ya gugup. Tidak siap mental kadang-kadang. Itu yang kemudian pentingnya kesiapan mental. Nah kalau tidak punya mental juara itu akan shock. Tapi kalau Anda punya mental juara, Anda punya mental strong, kuat, maka Anda bisa kuat bertahan. Dan itu butuh latihan, butuh kebiasaan, butuh konsistensi, butuh terus-menerus istiqomah, dan tidak mudah. Karena untuk bisa seperti itu, butuh kerja keras, dan bahkan diawali tadi dengan muka dablek, muka badak, atau tuli, ya tidak peduli orang, terus pokoknya menuju tujuannya kita harus betul-betul kerja keras, walaupun orang bilang gila lu. Jadi ada orang bilang kalau Anda belum disebut gila itu belum berhasil, tapi ketika Anda wah gila lu, wah itu mungkin tidak lazim gitu kan. Nah, kalau Anda masih lazim biasa aja kayak orang banyak kan ya banyak orang kayak Anda, tapi kalau Anda berani berbeda, berani strong, berani menerobos jalan yang tidak lazim, jalan yang tidak biasa, dan Anda mampu, wah itu ya. Itu yang sedang dicoba ditelusuri atau ditapaki oleh seorang Denny Purnomo ini. Ya. Kan aku kan belum pernah sampai seviral itu, kan kita bingung mau apa, mesti dijawabin komennya satu-satu atau mesti di. Karena kemarin kalau ini dijebalasin satu-satu. Iya. Sekarang ada 500 orang. Nah itu aku juga kaget. Pertama lihat itu masih 2.500 followernya. Tiba-tiba kok jadi naik terus. Aduh. Oh biasanya kamu nggak live juga, dia nenggorin satu-satu di ini message? Nggak pernah. Nah saya tadi nenggorin pas live aja. Pas live, misalkan ada yang mau tanya-tanya apa, boleh. Karena aku selalu bilang, mau tanya-tanya seputar album atau kamera, boleh, selama aku masih bisa ngerti. Tapi jangan tanya-tanya seputar ramalan macem-macem. Gitu. Aku bilang jangan tanya. Bisa ngeramal? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Jadi itu yang saya bilang ya kan, apakah semua orang yang chat atau tanya lewat TikTok, lewat Instagram kita itu akan kita jawabin semua ya kan? Kalau kita jawabin semua ya kalau cuma 10 atau katakanlah sampai berapa itu ya masih mungkin lah, tapi kalau udah ribuan kan ya itu yang saya bilang, fokus, nggak usah dengerin semua orang, tapi penting untuk masukan orang, tapi tidak semua orang harus didengeri, harus diikuti, tapi fokus pada tujuan. Udah jalan terus, jualan terus saja. Ya, mental kita harus terus diasah, terus kita baca. Yang terpenting itu konsistensinya.
Saya mau tahu berarti Kang Denny maaf umur berapa sekarang? 40. Punya anak? Punya satu, Satu. Umur 8 bulan 8 bulan. Istri kerja atau enggak? kerja Oh jadi apa maaf? di Jakarta di akunting Akunting ya? daerah Tamrin. Kalau Mas Denny sendiri berarti sekarang kan live nih jualan foto album. Ya, Yang sebenarnya pekerjaannya apa? di toko sebenarnya bantu orang tua. Di toko bantu orang tua. Tokonya toko apa? Toko cetak foto, album juga, bingkai foto juga, kamera juga. Oh, ini anak saya nih. Ini udah ketahuan banget jahilan saya. Nah, apa lagi podcast? Itu ini berarti kerjaannya jaga toko. Di toko ya. Jadi toko. Orang tua. Orang tua yang jualan foto album juga. Iya memang dari dulu sih kan toko sudah lama dari tahun 81. Kenapa benar pertanyaan kawan? Iya. Kenapa masih jual foto album? Kalau foto album sebenarnya kan memang kalau di kota kecil ya, misalnya kota Tegal ya, banyak kan fotografer amatiran yang biasanya pengennya dimasukin di album. Maaf, ini berarti tokonya ada di daerah Tegal. Oh astaga, Tegal. Kira saya Jakarta. Tegal itu Masih banyak. masih banyak. Iya, kalau album-album seperti ini di daerah memang masih banyak ya, di Tegal, di Kebumen, di Brebes, di wilayah Cilacap atau mungkin di Jawa Barat, di kampung-kampung itu masih ada semua. Ya, yang di Instagram, ada yang di Google Drive, ada yang di galeri itu kan orang kota yang terpelajar, yang familiar dengan gadget, yang familiar dengan dunia digital. Tapi orang-orang kampung ya, pengantenan segala masih minta foto itu dicetak karena memang begitu di dunia kampung kan transformasi teknologinya belum sedahsyat dan revolusioner di kota ya. Orang kampung itu ya, walaupun hari ini mereka sudah bisa semuanya sebetulnya untuk orang-orang tertentu, tapi banyak orang yang notabene mereka masih cara pandangnya kuno, kolot, tradisional ya. Mereka masih seperti biasa manual, transaksi juga bukan seperti sekarang pakai payment gateway seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, GoPay, Dana. Nggak ada kayak gitu. Walaupun semua sebetulnya bisa. Cuman kan manusianya yang belum bisa mengikuti zamannya, belum bisa mengikuti teknologinya. Dan itu di kota-kota kecil, kabupaten, kecamatan, di seluruh pelosok negeri ini, apalagi di luar pulau, terpencil ya, yang di pulau-pulau itu masih banyak sekali yang namanya kayak gitu, apa yang dilakukan Mas Denny Purnomo ini gitu. Jadi kalau yang jangan dibayangkan semua orang itu seperti di Jakarta yang teknologinya sudah sebegitu kuat ya kan. Di desa-desa masih lazim yang namanya foto dicetak, foto di afdrek, foto hitam putih ya kan, masih banyak. Oh, boleh tahu sebulan itu bisa kejual berapa? Kalau cetakan foto sih sering. Cetakan foto sering ya dari Sering. handphone ya? Ya kalau dari amatir sering. Kamera Masih sering. Messi sering pas taruh di album. Sudah dari tahun 81. Iya, zamannya Messi pakai film, roll film. Kawan tahu nggak kalau masih sering juga? Nggak tahu. Masih. Aku juga mikir ya zaman sekarang udah nggak ada kayaknya. Ada kayaknya, tapi Tegal masih ternyata ya. Masih banyak. Ya, jangan seperti orang Jakarta semua. Mas Baim orang Jakarta sih. Jadi Awan orang Jakarta ya pantes. Ya kan, udah lebih maju. Tapi yang orang Tegal, yang orang Brebes, yang orang Kebumen, yang orang Wonosobo, yang masih di kampung-kampung di bawah Gunung Merapi sana atau sana di NTB, ya, itu masih banyak di Sumatera, Lampung, pinggir gunung atau pinggir pantai sana masih biasa. Cara pandangnya masih cara pandang desa yang notabene belum semodern Jakarta.
Messi banyak sebenarnya sih Messi untuk itu. Cuman ya kalau yang sudah ke kota-kota sih mungkin udah jarang yang nyetak Mas Baim, karena kan ya paling nyetak berapa lembar gitu. Berarti itu toko keluarga Toko yang keluarga. kalau keuntungannya berarti di situ maaf kalau Kang Den itu digaji atau digaji. Berarti kayak jaga toko keluarga. Iya. Sembari belajar nanti kalau misalnya ini Meneruskan betul. Karena kan orang tua udah tua. Jadi kode ini Purnomo ini hari-hari karyawan menjaga toko foto, toko kamera, toko album ya, cetak di wilayah Tegal sana, dan kemudian tadi gara-gara menjadi final karena dia mencoba sesuatu yang baru lewat TikTok. Jadi buat Anda yang tinggal di desa, di kampung, dimanapun, platform digital ini sebetulnya bisa Anda mainkan dengan produk apapun, bukan hanya produk seperti Pak Purnomo ini, tapi Anda yang jualan kursi, Anda yang jualan mukena, Anda yang jualan apapun, produksi apa di daerah dimanapun negeri ini, sejauh ada internet, sejauh Anda punya kuota, mainkan, masih bisa. Kenapa? Karena ini lintas batas negara, lintas batas teritori dunia daripada dunia digital. Orang tuh masih jaga? Messi. Cuma kan kenapa aku pindah ke Tegal kan, aku pikir kan teknologi sekarang kan berkembang terus. Iya. Kalau aku nggak bisa ngikutin, orang tua kan juga kemungkinan pasti kan daya ingatnya sudah mulai agak berkurang untuk teknologi. Nah, kenapa aku balik Tegal untuk nerusin, karena ya harus ngikutin. Kalau kita nggak bisa ngikutin, ya toko akhirnya kalau orang datang nyari nggak ada. Nggak pernah berpikiran untuk merubah atau bilang ke orang tua. Kalaupun emang masih banyak, saya juga nggak tahu ya kalau Tegal masih banyak ya. Tapi kalaupun nanti teknologi kan sudah ke arah kemana-mana nih. Betul. Takutnya memang foto itu sudah tidak ada nih, yang foto album apalagi semua itu udah lihatnya di handphone, betul di komputer, di ini jadi compile kenangan ya kadang-kadang. Malah yang 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu kita masih lebih gampang untuk melihat. Tidak perlu buka foto album, karena kita malah jadi mikirin dianya ya, jujur kawan, malah mikirin dia. Tapi ketika juga 22.000 sudah ada kan, sebenarnya suatu hal yang bagus ya. Tapi kalau jual foto pun belum tentu orang tuh mau semuanya. Tadi saya lihat kalau ya itulah memang konsekuensi pilihan-pilihan bisnis ketika kita masih mau menggunakan teknologi terbaru, berarti kita masih mau maju. Tapi ketika kita sudah tidak mau berkembang, tidak mau berubah, dan kita tetap mempertahankan model-model lama, style-style lama, ya kita akan out of date, ketinggalan zaman. Apalagi dunia teknologi seperti fotografi, ya mau nggak mau ya harus kekinian, kalau nggak akan ditinggal. oh, Dan itu ini apa? Agak gagap. Enggak. Bukan gagap apa sih? Grogian. Grogi ya, kadang-kadang grogi kan. Grogian ya. Iya, grogi. Kirain lagi acting tadi. Enggak, grogi. Grogi tadi awal juga lucu. Tapi grogian emangnya. Ya kadang-kadang grogi kan gitu. Grogian. Karena kan ya jujur aja belum pernah seperti ini. Apalagi dipanggil Mas Baim. Alah. Oke saudaraku, jadi intinya dari video ini kita mengambil pelajaran banyak hal. Bagaimana memulai bisnis sejak masih kecil, terutama bisnis menggunakan platform-platform digital seperti TikTok, YouTube, terus kemudian ada platform Facebook, ada Instagram. Jadi kalau Anda tidak memulai, ya tidak pernah akan memperoleh apapun. Anda harus memulai, Anda harus berani menjadi orang gila, Anda harus berani menjadi berbeda, Anda harus berani mengambil terobosan-terobosan untuk bisa menembus era zaman sekarang. Karena
Karena tidak bisa kalau tidak belajar, apalagi orang-orang setua saya dan teman-teman yang lain yang usianya sudah di atas 40 tahun. Ya mau nggak mau harus belajar ya, apalagi yang muda-muda masih mahasiswa ya, itu ya juga harus belajar. Jadi era di mana transformasi digital ini sedang bergerak untuk merubah zaman, kita hidup ada di zaman yang sedang berubah itu. Supaya kita bisa ngikuti itu ya solusinya kita harus belajar, termasuk belajar menggunakan platform-platform digital ini seperti TikTok, YouTube, termasuk Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi yang lainnya ya, EFT misalnya dan lain masih sebagainya. Ini semuanya mau nggak mau, suka tidak suka, ini platform-platform digital yang hari ini disediakan oleh zamannya. Kalau Anda nggak ikut itu ya pasti Anda akan ketinggalan. Dan apa yang ditampilkan video ini oleh Mas Baim adalah satu pelajaran bagaimana kita memulai bisnis di era digital ini. Dan ada satu contoh yang sangat menarik, walaupun orangnya gagap, orangnya nervous karena tidak pernah muncul di kamera seperti Pak Denny Purnomo ini, tapi nyatanya bisa kok 1 juta per hari penghasilannya. Ya semua itu karena apa? Karena dia mencoba, karena dia memulai, karena dia berani untuk tampil beda, berani untuk terus konsisten, dan akhirnya mencapai satu titik yang membanggakan. Dan Anda semua pun bisa melakukan itu semua. Terima kasih, sukses selalu. Mudah-mudahan bermanfaat dan inspirasi dari apa yang kita sampaikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.